Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yoga hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Baik ya, kita sudah di PI 3 kurang separuh jalan. Pak Yoga sudah berhak menyandang gelar sebagai guru penggerak. Amin. Di LMS pemantauan daring saya, sepertinya Pak Yoga sudah semuanya selesai ya, mengerjakan. Mungkin walaupun ada ya jangan sampai untuk mendekati audit ya, agar nilai yang kita peroleh itu ada istilahnya itu beda dengan yang mereka mengerjakan awal dan akhir ya. Sehingga kita nanti nilainya itu bisa diberikan amat baik seperti itu. Baik, kita ke survei 360 derajat yang kemarin sudah kita berikan. Pak Yoga yang dari diri sendiri, menilai diri sendiri, itu Pak Yoga kira-kira yang perlu untuk diperbaiki dan sudah merasa baik itu apa? Bisa diceritakan Pak Yoga? Jadi Bapak, terima kasih. Kalau untuk survei dari saya sendiri yang perlu saya perbaiki, yang perlu saya perbaiki, yaitu terkait untuk praktik atau pengalaman praktik atau pengalaman dalam memberikan penjelasan, mungkin bahasa mungkin ada yang kurang terkait untuk apa yang disampaikan, mungkin juga masih ada groginya Bapak. Itu hal-hal yang perlu ingin saya tingkatkan untuk kedepannya supaya apa yang saya capai hari ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk saya, bukan hanya untuk saya, tapi juga buat untuk rekan-rekan sejawat saya maupun murid-murid yang saya ajarkan. Kalau yang sudah baik menurut Pak Yoga? Kalau yang sudah baik, yaitu di saya alhamdulillah terkait untuk persiapan perencanaan di dalam pembelajaran itu sudah saya siapkan matang terkait untuk pembelajaran. Anak-anak pun juga sudah saya siapkan dengan sangat baik. Jadi ketika saat pembelajaran ya, meskipun dalam kosakata saya itu juga masih banyak kendala, insya Allah dalam pembelajarannya itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Intinya dari Pak Yoga sendiri sudah menemukan ya mana yang sudah menurut Pak Yoga baik dan yang dirasa untuk perbaikan. Kemudian dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, barangkali Pak Yoga sudah tahu dan bisa menyampaikan apa menurut pendapat ataupun saran dari Kepala Sekolah tentang hal yang perlu diperbaiki atau yang sudah untuk dilaksanakan. Bisa dilihat sarannya dibaca. Siap Bapak. Jadi saran dari Ibu Kepala Sekolah di sini harus mengidentifikasi itu dari hal-hal yang kecil hingga yang harus dikerjakan. Bapak, untuk saran dari Kepala Sekolah. Dari hal kecil dulu Pak Yoga, ini akan membawa dampak yang luar biasa. Dari penilaian Kepala Sekolah ini mungkin Pak Yoga mengambil suatu kesimpulan bahwa yang perlu diperbaiki dan yang sudah mungkin. Kalau terkait yang sudah diperbaiki, kalau dilihat dari apa yang sudah dinilai dari Kepala Sekolah, misalnya di sini PGB membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar berdasarkan masukan dari rekan sesama guru, kepala sekolah atau murid. Di sini kepala sekolah itu memberikan penilaian di centang 2 terkait untuk pembelajarannya, pengembangannya. Terus kemudian kalau di sini terkait untuk
kematangan spiritual, moral, emosi yang perlu diperbaiki. Yaitu di sini CGB perlu untuk mendorong atau memperbaiki kondisi dan belajar dari kesalahan yang ketika ada yang kurang dalam proses pembelajaran. Kembali ke Pak Yoga lagi ya, jadi dari Pak dari kepala sekolah tadi bisa memberikan catatan seperti itu, tentunya itu menjadi refleksi buat kita ya. Sehingga memang kita itu harus banyak belajar. Jadi kalau kita mau dinilai baik, nanti kita nggak tahu dari mana yang harus kita perbaiki. Kemudian dari rekan sejawat Pak Yoga yang kemarin Pak Yoga sebutkan, mungkin dari kelima teman yang Pak Yoga berikan asmen itu, secara umum mungkin yang paling banyak itu menyoroti tentang apa dan sarannya itu sebagai dasarnya apa? Kalau di sini informasi terkait untuk membantu CGB, perilaku yang perlu CGB terus lanjutkan yaitu terus terampil dalam bidang itu ya Pak. Terus perilaku yang perlu CGB hentikan yaitu pulang sore bahkan sampai malam di sekolah Pak. Luar biasa. Terus kemudian perilaku yang perlu CGB lakukan itu selalu berbagi praktik baik dalam segala hal. Betul Pak. Nah, itu kalau sarannya sebagai mungkin dari yang lain yang lebih membedakan lagi. Jadi kalau yang nanti bisa mengetahui bahwa saran teman saya itu ingin saya seperti mencari saran yang kira-kira membangun lah untuk kemajuan proses pembelajaran. Jadi umpan balik dari rekan guru ini harus bisa mampu menjadi pemimpin dalam hal memberikan inovasi dalam pembelajaran, kemudian bisa atau mampu merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sudah lihat Pak Yoga punya kemampuan untuk mengarahkan teman-teman kita yang membuat suatu pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Jadi dari teman ini Pak Yoga minta mungkin barangkali ada salah satu komponen yang disoroti oleh teman Pak Yoga tadi, sehingga memberikan seperti kompetensi apa yang mungkin paling menonjol atau yang sudah perlu untuk ditingkatkan. Yang perlu mungkin masih poin 2 atau 3 itu kan kalau bisa tahu, jadi kalau saya berpolitika ini saya sudah menguasai dan keempat kan dari Pak Yoga itu sudah dianggap luar biasa, itu di luar ekspektasi. Mungkin memang Pak Yoga, kalau saya diskusi juga kayak gitu, teman-teman itu kalau nilai iya Bapak, jangan nanti tinggi. Saya sendiri waktu tinggian nanti saya tidak bisa menentukan kompetensi saya. Jadi makanya kemarin itu saya untuk menilai apa adanya saya gitu, saya sudah menyampaikan seperti itu. Kalau saya kurang ya mohon dikasih kekurangannya apa, tapi di maklum karena mungkin Pak Yoga ini sudah mumpuni ya, nah juga gitu ya, mau diberi nilai kurang mau Pak Yoga bisa. Dan intinya kan memandang Pak Yoga ini sudah mampu semuanya. Cuma dari tadi yang paling menonjol itu apa Pak Yoga, yang dari kelima teman itu memberikan komentar atau tantangan itu yang paling banyak itu komponen apa ya? Semuanya maksimal. Yang maksimal kalau untuk yang di sini itu jadi terkait untuk yang di sini jadi di sini saya memberikan kesempatan juga kepada Bapak Wali Murid, Bapak atau Ibu Wali Murid itu agar bisa berkontribusi terhadap perkembangan sekolah. Salah satunya pada waktu kita membuat visi sekolah maupun
penjabarannya kepada misi sekolah. Di sini saya juga bisa meminta kontribusi kepada wali murid untuk bisa memberikan masukan terhadap perkembangan sekolah dari warga sekitar ya. Dari warga sekitar itu. Nantinya akan lebih dimatangkan lagi Pak Yoga nanti di waktu terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah. Nah itu untuk siswa yang Pak Yoga asesmen kemarin, kira-kira tanggapan atau respon dari peserta didiknya Pak Yoga dengan kegiatan yang Pak Yoga lakukan selama menjadi pembuka itu bagaimana? Mungkin di kelasnya itu banyak yang menyenangkan atau nggak apa-apa, memang kan anak itu jujur. Betul. Seandainya pun ada mengatakan kita kurang seperti ini, kita harus berterima kasih. Jadi anak yang mau mengatakan apa adanya itu anak yang jujur. Betul. Jadi di sini pada waktu saya memberikan lomba observasi kepada anak-anak itu kurang lebih pada tanggal 6 Agustus. Ini saya memberikan pertanyaan untuk anak-anak. Monggo Bapak di sini silahkan untuk diberikan umpan balik. Silahkan dinilai terhadap apa yang sudah Bapak lakukan. Kalau misalkan yang belum pernah Bapak lakukan, silahkan kalian untuk mencentang atau menyilang yang belum pernah Bapak lakukan. Misalnya kurang di apa itu. Kalau di sini ada beberapa yang dicentang yang belum pernah. Ini ada terkait penggunaan media dan peralatan belajar yang bermacam-macam. Terus juga meminta waktu untuk mencari jawaban pertanyaan yang belum bisa dijawab pada saat itu. Mungkin di sini dalam terkait untuk yang media Pak, memang terkait untuk media saya untuk di kelas 4 yang sekarang itu agak jarang terkait untuk penggunaan media teknologi karena mungkin yang kemarin itu ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya lakukan tapi insya Allah nanti untuk perkembangan kedepannya dengan melihat apa yang sudah dilihat anak-anak itu saya ingin mencoba menggali kembali terhadap media akan saya gunakan. Dari syaratan yang diberikan oleh siswa tadi ternyata pas dengan kita berarti satu yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Pak Yoga bisa mendiferensiasikan model baik itu juga prosesnya dan konten ya, tadi kalau menggunakan medianya bukan termasuk kontennya, mungkin nanti ditambahin lebih banyak lagi. Ya itu tadi lah yang saya katakan bahwa guru penggerak ini kayaknya memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak ini. Ya. Betul. Nah, kemudian apa rencana dari Pak Yoga untuk mengasah kompetensi yang sudah didapat dalam mengikuti guru penggerak ini setelah mengetahui respon ataupun jawaban dari teman-teman yang sudah memberikan kepada Pak Yoga? Yang pertama di sini saya jelas ingin mengasah supaya ilmu yang saya peroleh itu bisa dipahami dan terlihat bagian mana saja yang perlu ditingkatkan. Maka saya berencana untuk lebih memperbanyak intensitas berbagi praktik baik, kemudian berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di jalan saya. Baik itu saya mulai dari mengikuti yang namanya diklat-diklat, terus kemudian berkolaborasi dengan teman-teman di luar sekolah juga insya Allah akan saya webinar betul Pak. Kalau webinar mungkin Pak Yoga bisa ikut menjadi narasumber atau tempat baik sehingga kita akan menambah wawasan dan pengalaman kita. Kita kenal dengan banyak orang. Siap. Jadi intinya dari yang kita bicarakan awal tadi, mengikuti guru penggerak itu ternyata ada manfaatnya Pak Yoga. Itu sangat bermanfaat sekali Bapak, bermanfaat sekali. Selama hampir di 2 bulan ini ya, jadi Pak Yoga sudah merasakan banyak manfaat ya. Salah satunya tadi penggunaan media ya, kemudian untuk mendiferensiasikan kebutuhan anak dengan
memperbanyak penggunaan media. Kemudian nantinya siapa saja yang akan Pak Yoga libatkan untuk meningkatkan kompetensi dari yang sudah didapat selama ikut program? Yang akan saya libatkan yang pertama seluruh pihak yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, kemudian murid, saya juga, dan juga orang tua. Karena peran orang tua itu juga sangat penting terhadap pembelajaran yang ada di kelas saya. Jadi memang kepala sekolah itu memang harus kita libatkan sebagai pertama kali, karena itulah yang nantinya menjadi sebagai salah satunya itu penggerak sekolah dan juga akan memberikan suatu bantuan hukum untuk misalnya SK dan sebagainya. Ya, apa yang kita rencanakan akan bisa terlaksana. Kalau tidak ada payung hukum, ya, kita tidak akan bisa. Kemudian dari kegiatan kemarin ketika kita melaksanakan disiplin positif, kalau boleh tahu sampai di mana Bapak yang kemarin itu menyampaikan tentang apa ya? Membuat keyakinan kelas ya? Membuat keyakinan kelas. Jadi terkait untuk modul kalau itu modul 1.4 ya, terhadap disiplin positif, ini di mana saya bersama dengan anak-anak ketika di awal pembelajaran sudah saya sampaikan bahwa suatu kelas itu harus ada yang namanya keyakinan kelas. Tapi sebelum menjadi keyakinan kelas, kita bentuk dulu sebagai peraturan itu anak-anak saya libatkan. Tapi sebelum itu ya saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Semua yang sudah kita tetapkan bersama ya harus kita taati bersama. Ya alhamdulillah selama ini mulai Januari sampai sekarang anak-anak lebih tertib ya, dengan apa yang dengan keyakinan apa yang sudah yang diterapkan di situ juga ada, itu anak-anak lebih enjoy, jadi lebih enak dalam belajar ketika anak-anak tidak ingin yang ditanyakan, mereka lebih terbuka terhadap apa yang ingin mereka tanyakan dan tidak ada rasa minder, rasa malu, rasa sungkan. Jadi mereka betul-betul fokus terhadap pembelajaran. Dan secara realnya berjalan Pak ya? Alhamdulillah. Tidak sampai ada evaluasi pelaksanaan dari keyakinan kelas tadi? Ada Pak, ada. Kalau evaluasi ada memang terhadap pembelajaran yang kadang-kala itu juga ada yang namanya itu anak-anak yang di luar, maksudnya itu di luar itu keluar dari keyakinan kelas. Itu sudah saya evaluasi, kemudian kembali lagi ke dalam keyakinan. Misalnya kan ada anak yang sudah bersepakat untuk tidak melakukan sesuatu, kok sih tetap dilanggar. Tentunya kan kita harus melakukan evaluasi keefektifan tadi. Kalau kira-kira efektif ya kita lakukan agar langkah yang dibuat itu lebih efektif dari sebelumnya. Kemudian untuk yang kemarin tuh disiplin positif yang lainnya untuk restitusi itu bagaimana Pak ya? Apakah juga masih berjalan atau masih Bapak? Jadi yang kemarin itu sempat di sini itu juga ada salah satu yaitu berantem itu tanpa sepengetahuan saya juga pada waktu itu. Jadi berantem, akhirnya kebetulan itu juga murid saya. Jadi dengan adanya itu saya mencoba untuk melakukan segitiga restitusi, kemudian saya laksanakan ketiga konsep tersebut di dalam segitiga restitusi. Alhamdulillah sekarang anaknya itu lebih istilahnya itu berhati-hati kembali Pak. Jadi yang pertama itu mereka itu cenderung dalam kegiatan itu selalu menggunakan emosi, tapi alhamdulillah yang sekarang sudah tidak lagi. Jadi ada dampaknya juga. Dampaknya gitu. Betul ya. Jadi keterkaitannya saya menggunakan kembali dengan disiplin positif, karena nantinya saat kita merancang modul nanti kesemuanya itu harus kita cantumkan. Baik itu disiplin positif, kemudian berdifferensiasi dan tentunya
yang terakhir adalah pembelajaran sosial dan emosional. Jadi nanti harus mengikutkan dari ketiga ilmu tadi, sehingga kita tidak serta merta sudah di bagian reaksi kemudian yang positif kita lupakan. Makanya tadi di awal sudah kita singgung bahwa setiap modul di program ini saling berkaitan. Makanya kemarin itu saya juga sempat takut dengan adanya kasus-kasus yang salah satu yang kemarin bully di kelas itu apa. Ya. Jadi makanya anak-anak saya kasih pengarahan, betul-betul pengarahan jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu bisa masuk ke dalam kelas kita. Jadi sebelum ada kejadian itu silakan bisa dikoordinasikan, ditanyakan kepada gurunya. Jadi, seperti itu. Jadi intinya itu memang harus senantiasa kita pantau ya. Betul. Keterlaksanaan dari program itu atau pengawasan itu sangat penting. Makanya kemarin ketika menyusun rencana kebijakan kita ditanya juga yang terlibat, kemudian prosedurnya bagaimana dan selanjutnya kita modul berikutnya yaitu tentang modul 2.2 apa sudah dipelajari Pak Yoga? Alhamdulillah sudah Bapak. Kan boleh tahu tentang apa itu modul kedua yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional ya. Mungkin Pak Yoga mengingat yang paling istilahnya berkesan dari kelima bentuk penerapan dari pendidikan sosial dan emosional itu apa yang sering kita jumpai di sekolah. Jadi terkait untuk kompetensi sosial dan emosional diterapkan dalam pembelajaran yang arahnya itu jelas diintegrasikan dengan pembelajaran yang berdifferensiasi. Dalam KS ini yang sudah saya pelajari itu ada 5 komponen, yaitu mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kesadaran relasi, dan pengambilan keputusan. Dalam di sekolah ini, dalam KS ini yang sudah saya sering hampir yang saya lakukan yaitu terkait dengan kesadaran diri. Memang untuk kesadaran diri kita memetik hasil emosinya anak-anak. Jadi kita ambil empatinya anak-anak ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita ambil dari sisi sebetulnya dari sisi hatinya dulu. Kalau misalnya kita bisa mengambil empati dan simpatinya anak-anak, insya Allah sikap-sikap yang di luar batas dari keyakinan itu insya Allah akan dilakukan. Intinya untuk pembelajaran sosial emosional ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru banyak kayak kita dulu nggak tahu namanya apa, ternyata sekarang ada ditekankan dan dikuatkan bahwa pentingnya sosial emosional ya. Mungkin kalau dulu itu di sekolah-sekolah yang nanti zaman dulu ada istilahnya itu psikologi anak ya. Nah, mungkin sekarang yang lebih modern dikemas dengan sosial dan emosional. Kemudian apakah Pak Yoga ini sudah membuat atau merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan oleh Pak Yoga? Terkait untuk merencanakan pembelajaran sosial dan emosional itu sudah, tapi namun secara matang itu masih belum saya tuliskan di dalam bentuk modul ajar Pak. Tetapi kalau bayangan itu salah sudah. Bisa ya segera ada misalnya nanti di demonstrasi itu Pak Yoga harus menyusun ini salah satu modul pembelajaran yang mencantumkan pembelajaran sosial dan emosional ya. Mungkin kira-kira perencanaan yang akan dibuat oleh Pak Yoga itu misalnya nanti di bab apa, kemudian di apa bagian apanya yang Pak Yoga tekankan untuk emosional sosial dan emosional. Jadi ini saya sudah merenggang jadi seperti perangkat pembelajaran yang di mana di sini sudah saya siapkan terkait untuk terkait untuk pembelajaran berdifferensiasinya. Di sini ada
untuk perencanaannya juga sudah saya siapkan, mulai dari konten, proses, sosial emosionalnya juga insya Allah juga sudah saya masukkan di sini, Pak. Di pembelajarannya. Nilai-nilainya yang diselipkan sudah dicantum dari situ. Sudah ada. Tapi mungkin ini juga masih perlu masih perlu perbaikan, masukan dari rekan-rekan sejawat. Kemudian dari RTP yang sudah Pak Yoga buat tadi, kalau boleh tahu yang paling banyak Pak Yoga itu menerapkan diferensiasi dari dalam hal apa? Dari ketika bentuk model diferensiasi yang sudah kita pelajari kemarin. Yang kalau yang di sini itu terkait untuk pembelajaran diferensiasinya, itu saya menggunakan yang paling banyak di hasilnya produknya. Salah satu produk yang sudah saya buat itu seperti ada kamus, kamus untuk anak-anak terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Di sana anak-anak itu membuat sebuah kamus, itu bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk mencari kata-kata yang dimana bisa dituliskan di kata-kata baru dimasukkan dalam kamus. Itu nanti akhirnya menjadi kamus. Itu mengingatkan saya waktu kelas 4. Saya juga pernah buat kayak gitu di kelas saya bahkan. Sekarang KPK akhirnya ya nggak ada sekarang. Kemudian untuk harapan dari penerapan pendidikan sosial, pembelajaran sosial emosional juga itu yang diharapkan nantinya kelas Pak Yoga itu nanti akan bagaimana? Jadi harapan saya tidak hanya konten atau topik, jadi pelajaran semua mapel itu akan sampai ke siswa. Kemudian untuk baca ya, kita masih ingat kemarin di lokal 2 kan kita sudah menggali tentang pelaksanaan baca. Kalau boleh tahu Pak Yoga masih menyimpan dan mengingat apa prakarsa perubahan baca yang Pak Yoga buat. Masih Pak untuk terkait untuk perubahan baca. Yang disampaikan Pak Yoga kemarin apa? Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan. Harus Pak Yoga ingat dan dilaksanakan dari segi untuk pembelajaran atau program, karena nanti di akhir pendidikan ini Pak Yoga harus membuat suatu inovasi yang awalnya dari prakarsa ini. Atau cita-cita nanti murid saya akan saya buat seperti ini kan, kemarin ditanya seperti itu, apa yang Pak Yoga ini. Nah ini nanti harus diwujudkan dalam bentuk program yang nanti kita pamerkan di lokasi 7. Jadi masih kan apa Pak Yoga? Jadi meningkatkan kemampuan komunikasi murid dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif. Itu adalah prakarsa perubahan. Kata intinya adalah Pak Yoga ini komunikasi dan inovasi. Untuk pembelajarannya Pak Yoga harus sering-sering menerapkan atau menyisipkan ini dari pelaksanaannya sehingga nanti akan nyambung. Baik itu ketika di pembelajaran diferensiasi tetap ada yang nuansa komunikasi dengan inovasi. Jadi intinya kembali Pak Yoga, apakah sudah menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan pada diri Pak Yoga? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Mungkin maaf masih ingat apa Bagja itu? Bagja itu kayaknya apa namanya amat itu tanaman baja yang buat pertanyaan, terus kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, terus kemudian jabarkan rencana dan eksekusi atau eksekusi. Itu tetap diingat Pak Yoga ya. Kita biar di tengah jalan tuh nggak kehilangan nahkoda kita, itu kompasnya. Jadi ya kalau untuk penggerak saya itu memang kita akan visi murid saya akan di akhir nggak sesuai kan namanya, sudah beda arah kita dengan yang kita inginkan.
Kemudian setelah Pak Yoga melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Pak Yoga inginkan di awal? Jadi hasil keseluruhan itu memang masih belum tercapai secara keseluruhan. Jadi, dikarenakan belum dilaksanakan bagja yang saya susun pada setiap pembelajaran yang ada di sekolah. Namun dengan langkah kecil yang saya mulai dari rekan-rekan sejawat akan melihat dan perlahan akan mengikuti langkah saya yang saya ambil. Intinya itu ada ya, Ada hasilnya. Kemudian selama menerapkan tahapan bagja ini, apakah Pak Yoga mengalami atau menghadapi tantangan untuk mencapai visi yang sudah Pak Yoga targetkan atau rencanakan? Jadi setiap tahapan itu memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Sebenarnya jika kita mengikuti tahapan tersebut, tujuan dari prakarsa perubahan itu akan terwujud dengan baik berdasarkan apa yang sudah saya lakukan. Ada beberapa langkah yang saya skip itu dikarenakan waktu yang terbatas dan lain hal, sehingga saya langsung lompat ke tahapan yang lain. Jadi sebelum satu tahapan selesai, itu saya langsung ke tahapan yang satunya. Jadi kalau bisa ya nantinya tetap dilaksanakan sesuai urutan, cuma mungkin kalau misalnya di salah satu tahap itu terkendala, daripada nanti mandek ya mungkin itu seperti yang dapat Pak Yoga tadi ya, sehingga nanti akan tetap bisa mencapai visi yang awal tadi Pak Yoga. Kemudian kedepannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja atau perubahan diri itu dan untuk mencapai visi itu, apakah Pak Yoga sudah mempunyai apa istilahnya itu ya, gambaran atau mungkin juga sudah mempunyai suatu proposal yang akan nantinya dimunculkan untuk inovasi atau bentuk program praktek yang Pak Yoga setelah lulus nanti bisa dijadikan andalan Pak Yoga. Terima kasih. Mungkin seperti yang mungkin Bapak sudah disampaikan ke saya. Jadi setiap tahapan kerja itu kalau bisa kita lakukan secara berputar-putar. Jadi setiap tahapan yang harus saya ambil, jadi kemudian saya harus lebih bersemangat lagi dalam mendiseminasikan apa yang telah saya lakukan, agar nanti ke depannya supaya apa yang bisa saya terima di dalam guru penggerak ini bisa saya tularkan kepada teman-teman lain. Jadi intinya Pak Yoga sudah mempunyai bayangan ya, Pak. belum sempat menjadi proposal ya, mungkin bisa nantinya itu sambil dipersiapkan, dicoba dengan penerapan P5 Pak. Jadi dari P5 itu Pak Yoga menerapkan bagja tadi, kira-kira nanti program yang mirip akan kita buat untuk akhir nanti. Kemudian sudah selesai untuk bagja, intinya dari percakapan kita tadi Pak Yoga mungkin bisa menjadikan Pak Yoga untuk mengingat kembali bagaimana yang harus kita lakukan. Jadi sudah sampai waktu ini, maka target saya itu sudah harus sampai mana. Ibaratnya kemarin kita ditanya Pak Iksan tentang naik pohon-pohon itu, posisi kita itu sudah sampai mana, sebelum mencapai puncak atau buah dari tanaman yang kita tanam tadi, kita sudah sampai mana. Nanti ketika di loka 7 kita sudah menghasilkan buah yang kita cita-citakan. Ya, terima kasih Pak Yoga sudah memberikan jawaban yang baik, dan saya kira sudah semuanya Pak Yoga laksanakan. Kira-kira di akhir pembicaraan ini yang paling menarik dari pendampingan kita hari ini itu apa Pak Yoga yang menarik, sesuatu yang Pak Yoga ingin sampaikan itu bisa disampaikan. Jadi untuk
dan merasa lebih bersemangat dengan melakukan hal-hal baik untuk kedepannya. Dengan adanya guru penggerak ini itu bisa memotivasi saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang terus selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan di dalam pendidikan guru penggerak ini, dan bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk saya tetapi untuk apa yang akan saya lakukan ke depan. Jadi bermanfaat juga buat sivitas yang ada di sekolah, bukan hanya untuk murid saya tapi juga rekan-rekan semua yang ada di sini. Mungkin juga bukan hanya rekan-rekan saya yang ada di sini, mungkin untuk rekan-rekan saya yang ada di luar dengan melakukan berbagi lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu baik karena mereka bisa menambah semangat tadi ya. Iya, Bapak, dipersemangat kembali. Tapi kan walaupun sudah baik mungkin perlu ada yang diperbaiki di pendampingan berikutnya. Mungkin Pak Yoga bisa menyampaikan apa yang mungkin apakah saya itu terlalu siang atau bagaimana, itu kan bisa disampaikan. Jadi insya Allah kan saya sudah memberikan atau kita berdoa dengan sebaik-baiknya, kita tidak ada hal yang diberikan dan bisa melaksanakan tugas juga. Jadi mungkin ada yang perlu disampaikan agar pendampingan berikutnya lebih baik lagi. Kalau menurut saya ini sudah berjalan baik, Bapak. Yang penting kita sudah berkoordinasi dan juga sudah membuat kesepakatan di awal pelaksanaan dilaksanakan di mana jam berapa. Insya Allah mulai bukan hanya saya sendiri, itu juga sudah saya sampaikan juga kepada ibu kepala sekolah saya. Insya Allah siap dan dalam melaksanakan program pendampingan individu untuk yang ke depan. Sudah baik itu Pak Yoga ya. Terima kasih Pak Yoga sudah bisa berkoordinasi dengan baik sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang menyebabkan saya harus PSK lagi, harus KSK lagi. Ya. Kemudian untuk pendampingan itu 4 itu Pak Yoga harus menyiapkan RPP yang tadi saya sebutkan, di dalamnya ada tadi ya, koordinasi, organisasi emosional dan positif ya. Ya tadi sudah ada diferensiasinya sehingga nantinya itu anak-anak tidak sadar bahwa kita itu melaksanakan pembelajaran sosio emosional ya. Walaupun kita melaksanakan anak-anak tahu, sehingga mereka itu tidak bingung. Anak-anak kalau kita sampaikan malah akan menjadikan anak-anak bingung. Anak kita akan mempelajari emosi wah kayak anak kemana gitu, matematika dan selesai itu ya. Jadi nanti kita bimbing seperti itu, nanti anak-anak yang merasakan, tapi dampaknya itu akan mereka peroleh. Jadi nanti mungkin RPP-nya kalau sudah selesai atau sudah bagus bisa di-share ke saya kalau sudah bagus. Nanti kita cari waktu yang tepat untuk namanya itu kita laksanakan. Kita atur aja bagaimana nanti baiknya. Yang penting RPP yang kami buat ini nantinya itu pas dengan pembelajaran sehingga tidak mengurangi waktu. Misalnya nanti saya mau hari ini waktunya ini, ya udah itu aja dilaksanakan sehingga kami di program semester dan protanya yang Pak Yoga susun itu tidak kacau. Mungkin seperti Pak Yoga, terima kasih sudah melaksanakan PI3 ini, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dari ibu kata saya maupun tidak saya, karena saya pada manusia yang tidak banyak salahnya. Terima kasih Pak Yoga. Nanti harus ke hari ini. Alhamdulillah alamin. Dan nanti ketemu lagi di PI 4. Nanti langsung sama kirim Pak Yoga. Ya.